masih di depan. Itu jembatan penyeberangan, putar balik. Putar balik, belok kiri. Persis bawah belakang mobil. Oke. Siap. Mana? Pojok. Belakang mobil. Nah ini. Halo, sorry. Jadi nunggu lama nih. Ya. Satu ini. Oke. Salam STH Jakarta. Mantap. Jangan lupa STH Jakarta channel YouTube. Ikutin terus. Apa sih bahasa Inggrisnya? Subscribe. Jangan sampai ketinggalan. Bahasa Inggrisnya. Stay tuned. Don't miss it. Don't miss it. Oh, bukan. Ya don't miss it lah ya. Don't miss it. Di Inggris dikit lah biar keren gitu loh. Mantap. Mantap. Terima kasih. Apa yang mau dibahas ini? Biar kita bahas dulu dari awal. Nah ini ada Om Adi nih, Adi Paindro namanya. Hai, salam kenal. Mantap. Nah Om Adi ini coba kita tanya pendapatnya tentang Jipo Vietnam. Jipo Vietnam. Nah kan obrolan mantep nih. Jipo Vietnam itu kan dipakai perang ya berarti ya? Iya. Oh, Kan kita banyak lihat di Facebook, di Instagram atau di mana-mana di Google ada Jipo Vietnam yang gambarnya misalnya gambar perang. Nah itu pendapatnya Om Adi gimana nih? Nah, jadi sebenarnya gini apa? Jipo Vietnam kalau dalam mindset kita gitu ya, mindset kita sebenarnya Jipo Vietnam itu yang mana sih? Karena apakah yang dipakai perang ataukah Jipo yang ada gambar Vietnamnya yang memang sengaja dikeluarkan di Bradport, atau ya itu tadi yang betul-betul Jipo yang dipakai tentara militer untuk perang. Nah, tapi kalau dalam mindset saya Jipo Vietnam itu ya Jipo yang dipakai perang sebenarnya, karena itu pun sudah didokumentasikan dalam satu museum ya. Ada beberapa baik berbentuk foto atau peninggalan Jipo. Nah, itu di Vietnamnya gitu. Saya pernah sempat nyari sih di Danang dulu, sempat nongkrong dulu, sempat lewat masuk Danang sama di Thailand, nama tempatnya itu ya di Vietnam. Memang susah barang itu juga dicari, walaupun ya sama kita di Jakarta yang mau nyari barang-barang rare lah kasarnya gitu, ya susah juga, belum tentu dapat. Yang banyak malah yang itu souvenir yang kuning gitu kan, yang ada tulisannya 68 lah, apalah, tapi terus bottomnya italik gitu loh, ya kan? Itu souvenir. Jadi memang kita harus betul-betul tahu membedakan yang mana Jipo souvenir, yang mana Jipo Vietnam. Nah, Jipo Vietnam juga kita harus tahu yang mana yang dipakai perang, yang mana yang dibikin seolah-olah dipakai perang. Yeah. Nah, itu. Saya punya Jipo Vietnam, tapi bukan dipakai perang. Nah kalau yang banyak dijual di Vietnamnya sendiri itu kan digembar-gemborin itu bekas perang Vietnam. Nah itu pendapatnya gimana itu? Ya itu sah-sah aja kalau dia bilang itu bekas perang. Seperti saya bilang tadi, kita harus bisa membedakan yang mana Jipo betul-betul Jipo yang dipakai perang dan yang mana Jipo yang dianggap sebagai dibuat seolah-olah bekas perang gitu loh. Kalau kita kembali ke masa perang Vietnam, kan perang Vietnam itu kalau kita hitung-hitungan tahun 57 ke 75 ya. Perang Vietnam itu. Dua kubu, satu kubu dipegang komunis, satu kubu dipegang Amerika. Vietnam Utara, Vietnam Selatan lah ya. Vietnam Utara itu dipegang perang komunis, Vietnam Selatan itu dipegang Amerika. Amerika, Malaysia, Inggris dan segala macam itu pendukungnya. Sementara untuk Vietnam Utara itu yang didukung Cina, Rusia, komunis lah, ya kan? Nah, jadi yang harus kita tahu keluaran Jiponya ini tahun berapa? Jangan sampai keluarannya tahun 80 kita anggap itu Jipo Vietnam. Nah, lihat dulu dong tahunnya. Harus cocok dulu, masuk dulu tahunnya ini. Dan gembor-gembor perang yang sebenarnya yang banyak beredar itu tahun 65
sampai tahun 75. Itu yang paling banyak yang beredar. Untuk yang dibuat seolah-olah perang Vietnam, yang dibuat seolah-olah. Tapi ya aslinya tidak mencakup, tidak bawa harus tahun itu aja, enggak. Gitu. Ya kita main di tahun ini aja, tahun 55 sampai tahun 75. 20 tahun Ya. itu ya. Di perang Vietnam itu kan dari tahun 57 sampai tahun 75. Iya. Nah, jadi harus ada Jipo Vietnam itu yang di tahun itu. Nah. Artinya kita juga banyak melihat Jipo Vietnam itu banyak yang beras. Padahal Jipo beras sendiri Ya, itulah kita kembali lagi. Kita harus paham. Jipo beras dan Jipo krum itu ada batasan pengeluaran tahun. Nah, kita tahu kan Jipo beras itu keluar mulai tahun 82 lah resminya. Resminya kan keluar itu tahun 82 diakui. Sebelumnya itu ya krum semua. Saat kita sekarang ini yang beredar banyak yang mengatakan itu Jipo Vietnam, tapi warnanya beras gitu. Dia nggak masuk akal dong, ya kan? Nggak mungkin karena kita kembali pada 75 kata dua, ya. aturan literisasi Bradford bahwa 82 baru keluar beras, sementara ada beras keluar di tahun 72. Itu baru kita lihat warna, baru lihat finishing, belum lihat stem. Ngecek stem ya stem juga kasar banget sih walaupun dia pakai stem italik, ya kan rata-rata dia pakai italik, ya tetap kelihatan perbedaan. Ya pesan saya sih untuk kawan-kawan yang benar-benar pengen punya Jipo Vietnam, ya cari literisasi yang bagus, orang-orang yang betul-betul paham tentang Jipo Vietnam itu seperti apa, baru memutuskan untuk memilih sih. Begitu. Om Mario ada pendapat lain nggak? Ada ceritaan lain nggak? Kalau saya tahunya ya souvenir aja tahunya. Kalau saya Vietnam itu Jipo Vietnam ya souvenir. Jadi orang datang kita ke sana paling Jipo biasa dibuat seperti Jipo zaman perang seakan-akan begitu. Custom berarti. Custom. Oke. Betul. Ada pendapat lain nggak Om? Karena sepengetahuan saya begini loh. Jadi Jipo souvenir Vietnam yang dijual di Vietnam itu kayak begini. Itu kan ada museumnya di sana. Loh. Begitu kita keluar museum kayak di Indonesia itu banyak lapak-lapak loh di luar. Banyak yang jualan kaos apa. Nah, Jipo souvenir itu memang dijual hanya untuk souvenir doang. Tanda mata Anda pernah berkunjung ke sini Ke Vietnam gitu ke ya. Vietnam, dan itu bukan original Jipo. Itu cuma souvenir. Jadi seolah-olah Anda habis datang ke Taman Mini terus beli kaos tulisan Taman Mini, udah itu menandakan bahwa Anda pernah berkunjung ke Oh, Jiponya bukan ori ya Jiponya ya. Jelas Jiponya bukan ori. Bukan ori. Ya sekarang kita logikanya begini. Barang itu saya tahu harganya di Danang itu dijual sekitar 120.000 dong. 120.000 dong itu kita anggap 60-70.000 lah uang Indonesia. Masuk akal nggak? Harga 70.000 Untuk vintage. Untuk vintage 120.000 dong atau 70.000 rupiah. Itu enggak? Itu aja logikanya yang kita tanyakan ya kan masalahnya orang-orang yang tidak tahu begitu barang ini sampai di Indonesia harganya jadi 3 juta. Begitu ditanya ya kan asli bang, asli ini Vietnam. Bukannya itu souvenir. Itu kan yang punya kamu, punya ini enggak. Akhirnya ribut kan. Ditambah lagi digoreng-goreng lagi kan. Belum lagi tukang gorengnya. Goreng lagi harga itu kan tambah terus ya. Dulu pernah ada ceritaan dari Om Adi Susanto, almarhum yang dari Semarang. Iya. Nah itu dia dulu pernah cerita kayak begini. Dia beberapa kali ke Vietnam, dia nemuin banyak orang jualan Jipo. Iya. Korek-korek Jipo di pinggir jalan atau apa, bahkan jadi industri rumah tangga di sana. Iya. Sehingga nggak cuman sekedar Jipo custom, bahkan di sana ada pembuat Jipo rumahan, dibuat semirip mungkin sama Jipo bentuknya, dikasih stem, juga diukir-ukir, terus dipendam di tanah atau dicemplungin di kali supaya oksidasi bekarat kayak seolah-olah peninggalan perang. Nah itu juga ada kayak begitu. Ya memang ya itu sih sebenarnya kan oknumnya lah manusianya kan. Itu manusianya secara personal ya memang buat kepentingan mencari keuntungan ya. Ya sama lah di mana-mana di Indonesia juga banyak yang seperti itu. Barang sudah bulu-bulu atau gimana diapa-apain.
Ntar dia bilang, oh dibikin digoreng lah, dibikinin cerita apa, biar ada nilainya. Gitu. Jadi lebih tepatnya custom berarti kalau gitu ya. Sebetulnya Kalau bukannya dia custom. dan original, enggak masalah. Ini custom KW lagi, fake lagi. Fake lagi. Bikin sendiri. Bikin sendiri. Iya, custom kan Om- sendiri. om- Oh, bukan custom. Jadi koreknya itu udah bikin sendiri. Jadi bukan beli Jipo Ah, iya. terus di custom, bukan, tapi Itu betul-betul fake sudah. Oh, bikin korek dia. Bikin Iya. korek. Udah betul-betul pemalsuan kalau itu mah. Udah kriminal. Beda cerita kalau barang ini kita coret-coret, ya kan? Kalau kita ambil sejarahnya Jipo Vietnam itu yang banyak tulisan-tulisannya, karena memang saya pernah baca ada satu apa itu saya baca Situs. ya kan? Tulisan. Kenapa di Jipo Vietnam itu banyak tulisan-tulisan quote-quote begitu? Karena memang apa? Begitu mereka jalan-jalan ke Hanoi, ke mana lagi daerah Vietnam gitu, Ho Chi Minh. itu banyak pedagang-pedagang kaki lima yang memang kerjanya begitu, bikin Mukir. gitu. Ya, grafik. Tapi manual, pakai tangan. Nah, makanya akhirnya kebiasaan itu berkembang ke seluruh militer. Gitu. Maksudnya yang ini satu ya pasti Jiponya nggak ori ya gitu ya. Kalau yang diukir-ukir waktu zaman perang 99,99 nggak ori kalau yang ada sekarang. ya kalau yang ada sekarang Zaman- bahkan boleh saya bilang 1000% nggak ori. Kalau zaman dulu waktu pas perang, Ya. sebetulnya itu kerjaan iseng tentara Iseng tentara. Amerika yang dia pakai bayonet ujungnya Betul. diukir-ukir, tapi pun nggak bisa kalimat Iya. panjang kecil-kecil, nggak bisa. Kalau yang quote-quote itu memang ada itu. Cuman pada saat waktu zaman perang itu untuk keterampilan tersendiri. Jadi kayak pedagang kaki lima yang memang kerjanya seperti itu. Iya. Nah, mereka datang berkunjung ke perkumpulan gitu kan. Waktu jam ini kita cerita yang original, maksudnya yang original kan. Makanya ada quote-quote dia tulisan apa dia cek. Salah satunya misalnya, kalau saya mati biarkan saya tengkurap, ya kan, supaya orang Vietnam bisa lihat bokong saya. Ya. Kan kayak begitulah ya kan quote-quote-nya. Itu memang ada dan dibikin, tapi kayak usaha-usaha pinggiran, usaha-usaha kaki lima. Yang memang kerjanya untuk grafik begitu, dan itu bukan cuman korek, di helm pun dibikin. Helm atau di bayonet dibikin quote-quote seperti itu. Dan makin banyak kata-katanya, makin mahal. Dari gambar tuh biasanya tuh. Kalau yang gambar-gambar ini itu biasanya Rada-rada, sendiri. yang Iya. rada-rada. Iya, gambar-gambar mesum lah ya kan. Basidik punya Basidik punya Basidik tuh. Nah, karena kan di Vietnam sendiri ada nama penyakit yang keren banget tuh. Iya, si apa? Vietnam Rose ya. Vietnam Rose ya. Memang kita kadang rancu masalah Jipo Vietnam ini. Dapur mah nggak perlu. Di sisi lain kita menganggap Jipo Vietnam ini Jipo yang dipakai perang. Ada lagi yang bilang Jipo Vietnam ini Jipo yang dikeluarkan Vietnam. Nah, ini lebih gila lagi nih. Vietnam kenapa nih mengeluarkan Jipo nih? Kalau gitu kan sebetulnya Jipo Vietnam itu adalah seharusnya Jipo yang dibawa tentara Amerika untuk perang di Iya. Vietnam. Iya. Terus dibawa balik ke Negaranya. Nah, itu biasanya Jipo-Jipo itu kan jadi kenangan sendiri. Story. Dan kalau Jadi kenapa Jipo Vietnam mahal sebenarnya bukan karena Jiponya, tapi karena kenangannya. Story. Nah, banyak sekali dari Jipo itu yang udah balik ke Amerika pun nggak ada ukirannya, cuman Iya. masa produksinya dan Betul. pernah dibawa ke Nah. Vietnam. Nah, yang dianggap Jipo Vietnam, sebagian orang juga Jipo-Jipo tentara itu yang ketinggalan di Vietnam karena tentaranya udah meninggal. Ya, betul. Nah, tapi kalaupun misalnya ada Jipo Vietnam kan harganya udah nggak ternilai lagi itu, nggak cuman sekedar. Makanya kenapa kita bilang mahal? Ya mahal sebenarnya ya kalau kita bicara mahal kan relatif ya Pak. Ada Siap. orang dalam, ada yang dangkal gitu. Oke. Cuman kan kalau kita pukul secara rata ya memang dibilang mahal. Kalau kita membandingkan dengan Jipo biasa, maksudnya gitu. Ya nilainya yang dibeli, historinya yang kita bayar. Ini gue sebetulnya ada membawa 2 Jipo Vietnam ori dari Bradford langsung yang bikin, dan ori ada barcode-nya lagi. Nih coba dilihat dulu nih ya. Oke, kita kasih lihat. Teng teng.
bisa. Takut ada itu. Ada itu. Nah, Ada rambu keluar. Ada barcode-nya loh itu. seperti yang saya bilang dari awal, ya kan? Mindset kita harus dijelaskan dulu. Sipo Vietnam, apakah yang dikeluarkan Vietnam, apa yang dikeluarkan Bradford dengan logo-logo Vietnam, atau yang mengindikasikan itu Vietnam, atau yang dipakai perang, gitu. Nah, salah satunya yang dikeluarkan Bradford tapi tidak dipakai perang, ya ini. Betul, Sipo Vietnam. Namanya Sipo Vietnam, namanya. Tapi tidak ada histori bahwa dia pernah dipakai perang. Kenapa? Nah, pertanyaannya. Karena tahunnya menandakan dia 90-an. Ya, Oke. Dia tahu kemana. Iya, belasan. 19. Nah, Coba dilihat dulu biar yang lain nonton Ya, bisa benar. tahu nih. Berarti gambarnya doang Vietnam ya. nah, 2019. Oke, masih belum jelas, nanti dijelasin lagi Nah, gambarnya. tahu ini kalau nggak jelas, tahu ini. Mantap. Tahu kalau nggak jelas. Oke, ini gambarnya. Ada barcode-nya. Vietnam map. Nih barcode-nya nih. Jadi ini Jipo ori, Jipo Vietnam yang ori yang Market. diproduksi oleh Bradford dan dibuat sebagai peringatan atas perang Vietnam itu. Ini ada lagi nih yang kedua nih, Jipo ori Vietnam juga, Jipo Vietnam ori dari Bradford. Ya, ya. Nih bisa dilihat, masih ada stiker harganya. Nah, betul. Tahunnya 2004. Masih baru ya. Perangnya baru Ini berarti. namanya Sipo Vietnam, tapi bukan Sipo yang dipakai di Zaman perang. Vietnam, bukan Sipo Vietnam. Jadi kita harus membedakan yang mana Sipo bernama Sipo Vietnam, yang mana Sipo yang betul-betul dipakai perang Vietnam. Gitu. Yang mana yang mahal? Yang dipakai perang. Apalagi kalau yang perangnya langsung ke Ratu Elizabeth yang ikut di situ. Ada bolongan dulu ya. Jangan ada bolongan dulu. Ada bolongan dulu. Udah nyata itu ya kan. Itu udah nyata ini. Ada bekas bercak darah aja lagi. Nggak dibersihin itu ya kan. Nah, kalau ini namanya Jipo Vietnam. Om Mars, ada ceritaan lain nggak tentang Jipo Vietnam? Kalau saya sih yang dijelasin Om Mari Penro udah jelas semua ya. Dan semua yang kita tahu udah dituangkan sama dia di sini tadi. Kalau ada cerita-cerita gini loh, bahwa Jipo yang dipakai di perang Vietnam itu sebenarnya bukan cuma sekedar ngasih sign ke orang gitu kan, ngasih tanda gitu. Yang baru saya tahu itu ternyata minyaknya Jipo itu di daerah Vietnam itu kan banyak daerah rawa, hutan dan banyak lintahnya. Ternyata minyak Jipo ini dipakai buat ngebongkar lintah. Dipacet. Iya, sifatnya. Jadi minyak Zipo ini bukan minyak yang di kaleng ini yang kita bicara ya. Karena kalau kita bicara masalah perang nggak mungkin orang bawa kaleng minyak kan. Kita pakai minyak yang ada pada saat itu, yang entah itu bensin, entah itu alkohol, ya pada saat itu. Nah, jadi cairan yang ada di kapas Zipo ini kita dipakai buat ngelupas lintah pacet yang nempel di badan. Itu cerita yang baru saya dapat gitu. Karena itu si korbannya sendiri yang cerita, si korbannya sendiri bahwa dia Lintah sering- darat, maksudnya korbannya. ya Lintah darat. si korban yang ditempelin Oh, kasihan. iya. Kalau lintahnya bingung saya mau ngobrolnya. Tapi ada pernah dengar cerita juga Amerika kalah sama Vietnam gara-gara Sipo. Dengar suara celingnya ya. Nah itu ceritaannya sebetulnya ada lagi. Jadi kalau tentara ketemu tentara, ada yang bergerak-gerak di semak-semak misalnya, dia ngasih kode ini pakai bunyi ini misalnya. Nah kalau ada bunyi ini berarti tentara Amerika. Justru itu sebetulnya hoax yang dibikin sama orang-orang buat ngelakuin Jipo Vietnam KW-nya atau Iya. palsunya. Tapi sebetulnya kalau pakai logika, kalau dia bunyi celing ya ketahuan duluan dong. Kalau dia tentara Amerika ya diberondong duluan gitu. Nah, ya kenapa ada yang KW dibikin? Kenapa? Sebenarnya sih mereka bikin itu bukan mau bilang ini KW, memang itu murni souvenir.
bukan juga dibikin untuk malsuin punya Jipo Vietnam, enggak. Tapi mungkin awalnya begini kan. Terinspirasi. Ketika Sipo Vietnam itu pertama dibuat, mungkin dia nggak ada bottom Siponya. Mungkin di sini baru dilengkapi dengan bottom Sipo. Kalau yang saya Di perhatikan begini, Vietnamnya Pak. sendiri berarti. Souvenir ini makin hari makin kemari ini makin halus. Saya pernah dapat yang halus banget dong. Tapi souvenir. Sehalus pipinya siapa? Tapi yang juga lah pada Jiponya, tulisan Jiponya ada, patternnya ada. Betul sekali. Ada semua ada. Cuman masih tetap kuning, itu masalahnya. Masih tetap kuning. Jadi tidak bisa kita yakini. Tapi kalau stemnya halus, sudah halus, tidak sekakar lagi kayak yang lama-lama yang kasar banget lah, dipegang aja udah baret tangan lah, gitu kan. Apalagi tangan halus kayak gue gitu. Dan tiap hari yang semen gitu kan. Lo kalau mau nyeletuk om boleh om. Soalnya di antara kita sini siapa yang pernah dapat Sipo Vietnam yang aksesoris? Saya ngaku saya pernah dapat pertama-tama kenal Jipo. Dan saya beli lumayan harganya. Dan bangga sekali. Iya. Saya beli pertama kali lumayan untung. Makanya belanjanya di STH. Biar pasti ori. Oh, pernah dapat tuh ya? Pernah dapat, cuman belum masuk di grup Jipo. Belum bergabung itu. Udah masuk malu tuh, dibully pasti. Masih ada om. Saya kebetulan masih ada, tapi udah saya limpahin ke tetangga sekarang kok. Dengan ini apa ya? Ini gawe ya. Yang pamer. Sebenarnya bikin souvenir itu enggak bilang ini KW, enggak. Memang dia bikinnya buat souvenir aja. Karena masalahnya beberapa oknum yang bikin lihat, wah boleh nih dibikin jadi cuan ya kan. Mereka yang punya niat jahat akhirnya mengembangkan mindset orang kalau ini Ralat bukan niat jahat, niat cuan. niat cuan gitu, niat cuan. Apalagi dia lihat dia udah gaul dong, lihat internet apa, Jipo Vietnam mahal. Gimana kalau kita akalin barang ini jadi Jipo Vietnam juga? Jadi duit dong ya. Otaknya yang salah inilah yang sebenarnya yang bikin muncul Jipo-Jipo souvenir yang jadi Jipo Vietnam KW. Padahal awalnya souvenir. Iya, inspirasinya karena cuan. Padahal sebenarnya memang souvenir. Orang-orang itu bikin bukan buat KW, buat souvenir memang. Tapi beberapa gelintir orang, ya karena faktor cuan diubah lah mindset orang. Masalah ini bisa dijadiin cuannya karena dia di bottomnya ada tulisan Jipo. Ada tulisan Jipo, memang itu masalah. Kalau cuma koreknya aja dia polos, ya nggak ada masalah. Karena ada bottomnya ya. Harusnya dia bikinnya di sini museum Jipo ya. Vietnam Jipo. Sekarang aja kalau kita ketemu orang tua yang mungkin udah lama megang Jipo itu, kita berdebat juga nggak bakalan kalah deh. Betul. Kita bukain Wikipedia kalau mereka tetap kalah. Paling dia bilang tahu apa sih lu ada kemarin Lagi seringnya cobain. Iya. Sering korek itu emang lebih gahar sih kalau kita Dua kali lagi. Punya lu sekali, punya gua 2 kali nih. Citing. itulah benar ya. Berapa kali ketemu orang yang punya Jipo seperti itu, bilang ini asli. Wah, kita berdebat nggak bakalan menang. Perdebatan sampai 1 Muharram itu nggak selesai gitu. Nah ini adalah Jipo Vietnam yang banyak bertebaran gambar-gambar ini di Google. Jipo-Jipo inilah yang banyak ada dijual di Vietnam itu sendiri sebagai industri rumah tangga mereka, sebagai souvenir. Dan Jipo ini bukan bikinan atau produksi dari Bradford, tapi produksi internal dari warga Vietnam yang udah jadi home industry di Vietnam itu sendiri. Pasti Jiponya bukan ori kalau kayak begini. Dan ini tema-tema yang biasa ditemuin di Jipo-Jipo Vietnam. Jadi biar bisa ngebedain antara Jipo Vietnam untuk perang yang asli dan juga Jipo souvenir, dan juga Jipo Vietnam yang dibikin oleh Bradford tapi sebagai peringatan atas perang Vietnam itu sendiri. Beda. Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel STH Jakarta untuk menambah pengetahuan kita tentang Jipo, agar kita lebih mengenal Jipo yang kita cintai ini. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Ya karena memang udah